Halo, selamat siang anak-anak semua. Karena berhubung pembelajaran lewat Zoom tidak memungkinkan karena jaringan yang tidak stabil dan baik, maka pembelajaran kita hari ini untuk tematik dilanjutkan dalam video ini. Anak-anak sudah lihat dan tadi bagaimana kita melatih not angka dari lagu Menanam Jagung. Kalau ada yang belum tahu lagu ini, bisa kembali lagi memutar video yang sudah Ibu bagikan di grup. Nah, ini tadi Ibu sudah jelaskan. Kita langsung lanjut ke halaman 12. Mari kita perhatikan anak-anak. Di sini ada dua gambar. Nah, dua gambar ini yang satunya memperlihatkan kegunaan air bagi kita, khususnya untuk tubuh kita. Air itu diminum ya, air bersih dan matang. Pertanyaan pertama, mengapa anak tersebut minum? Kalau Ibu tanya anak-anak, pasti anak-anak akan menjawab karena air dibutuhkan untuk tubuh kita. Betul sekali. Tanpa air, maka tubuh kita akan kekurangan air dan kekeringan. Selain itu, air juga dipakai untuk metabolisme tubuh kita. Sebelah kanan terlihat seorang anak yang memakai air untuk mandi. Jadi, air dipakai untuk mandi agar apa? Tentu saja agar tubuh kita bisa menjadi bersih. Setelah kita sabun, kita akan bilas sabun itu dengan air sehingga tubuh kita menjadi bersih. Jadi, air sangat penting untuk kita karena bisa kita manfaatkan untuk minum dan juga untuk mandi. Nah, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan nomor 3? Tentu saja mandi dan minum adalah kebutuhan. Mengapa? Karena kalau kita tidak mandi dan kita tidak minum, maka itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Ketika orang tidak sehat, maka dia bisa jadi sakit. Ketika orang sakit, itu bisa mengancam kelangsungan hidup seseorang. Orang yang tidak menjaga kesehatannya bisa sakit, dan orang yang terus-terusan sakit bisa mengancam kehidupannya atau bisa dibilang bisa meninggal ya. Jadi, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Iya, tentu saja. Kebutuhan itu maksudnya apa, Ibu? Jadi bisa disimpulkan di sini seperti minum dan mandi yang adalah kebutuhan. Kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup kita. Itu adalah kebutuhan. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Tentu saja itu bisa mempengaruhi keberlangsungan hidupnya, di mana anak yang sebelah kiri pun akhirnya tidak bisa minum, padahal tubuh kita memerlukan air untuk metabolisme. Nah, tapi dia tidak punya air bersih untuk diminum. Nah, itu dapat mengancam keberlangsungan hidupnya dan dia bisa haus. Setelah haus dia bisa dehidrasi. Setelah dehidrasi dia bisa kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya dan itu bisa mengancam orang hingga pada kematian. Sementara sebelah kanan, kalau dia tidak punya air bersih, maka ia tidak bisa mandi. Kalau dia tidak punya air bersih dan adanya hanya air kotor pun juga dapat mengancam keberlangsungan hidupnya. Orang mandi supaya tubuh menjadi bersih. Bagaimana bisa orang mandi menggunakan air kotor? Jadi tubuhnya tidak bersih, justru tambah kotor. Nah, air yang kotor bisa membuat tubuh kita menjadi semakin kotor dan tidak bersih. Tubuh yang kotor itu akan rawan terkena penyakit. Jadi, itu yang akan terjadi kalau kedua anak ini tidak mempunyai air bersih. Pertanyaan berikutnya, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Ayo anak-anak jawab, apakah kita semua butuh? Ya, tentu saja kita semua membutuhkan air bersih, sama seperti kedua anak ini. Dan apakah semua makhluk hidup berhak mendapatkan air bersih? Ya, tentu saja kita semua berhak mendapatkan air bersih untuk kelangsungan hidup kita. Karena
karena air bersih adalah hal yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup. Jadi, apa yang dimaksud dengan hak? Nah, tadi ditanya, apakah semua orang itu berhak mendapatkan air bersih? Kita bilang iya. Jadi, apa yang dimaksud dengan hak? Kalau tadi sebelumnya kita bahas tentang air, semua orang itu wajib dan harus punya air bersih. Jadi, semua orang juga berhak mendapat air bersih. Jadi artinya apa, anak-anak? Artinya, hak itu adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh seseorang, bahkan sejak dia lahir ataupun bahkan sebelum dia lahir. Misalnya, hak untuk hidup. Kita berhak untuk hidup di dunia ini, anak-anak. Karena itu yang dibutuhkan oleh kita. Lalu, hak yang lain misalnya kita berhak untuk mendapatkan air bersih seperti tadi. Kita berhak juga mendapatkan udara yang bersih karena itulah yang dibutuhkan oleh kita untuk hidup. Lalu, apakah kita juga berhak mendapat pendidikan? Ya, karena pendidikan itu dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan kita. Jadi, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang sejak lahir ataupun sebelum lahir. Apa hak kita sebelum lahir, anak-anak? Hak kita sebelum lahir adalah untuk hidup. Jadi ketika kita ada di perut mama, kita sudah memiliki hak untuk hidup sebagai seorang manusia ya, walaupun kita masih kecil berupa bayi di dalam perut mama. Jadi yang dimaksud dengan hak itu tadi. Carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Anak-anak bisa sebutkan nomor 8 apa saja hak kita dalam kehidupan bermasyarakat. Maksudnya kehidupan bermasyarakat adalah dalam setiap hari. Baik anak-anak di rumah sebagai anak dari papa dan mama. Baik anak-anak ketika ada di lokasi sekolah sebagai murid-murid. Atau ketika anak-anak ada di luar lingkungan sebagai tetangga-tetangga dari teman-temannya. Anak-anak di rumah, mungkin anak-anak punya teman-teman tetangga begitu. Apa haknya teman-teman, anak-anak semua sebagai manusia dalam kehidupan masyarakat? Nah, lalu anak-anak bisa berikan alasannya. Bisa kalian contohkan tiga hal ya. Inilah tugasnya anak-anak hari ini. Berikan contoh 3 hal hak-hak dalam kehidupan masyarakat dan alasan. Ibu kasih contoh ya, 1 ya. Hak, ini contoh, tapi contoh tidak boleh lagi kalian tulis ya di jawaban. Ini contohnya. Misalnya saya berhak mendapatkan teman, hak untuk berteman. Nah, itu adalah salah satu contoh. Misalnya Darren berhak berteman dengan orang-orang di sekeliling Darren. Nah, alasannya adalah karena Darren adalah makhluk sosial atau manusia yang bersosialisasi dan membutuhkan sesama. Jadi, Darren berhak untuk mendapatkan teman. Seperti itu ya, salah satu contoh. Nah, anak-anak kita lanjut dulu di halaman 13. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Jadi, ada hak, ada kewajiban. Nah, apalagi istilah kewajiban ini? Coba anak-anak perhatikan dulu gambar A dan gambar B. Gambar A, terlihat itu ya, masyarakat yang gotong royong membersihkan sungai. Ini seperti bacaan kita di tema 1. Itu ada masyarakat yang membersihkan sungai, bahkan ada anak yang sedang mendorong gerobak sampah, seperti itu. Lalu gambar B, perhatikan gambar B, ada seorang anak yang menutup keran jika air di bak telah penuh. Nah, contoh apakah yang diperlihatkan oleh gambar A dan B? Gambar A dan B itu memperlihatkan yang namanya kewajiban. Kalau tadi, hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh kita. Ya. Tetapi kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh kita.
Nah, kewajiban ini, misalkan kewajiban yang di buku ini lagi dibahas adalah mengenai air bersih. Tadi haknya adalah yang gambar atas. Haknya, kita berhak mendapatkan air bersih untuk diminum dan mandi. Kita harus mendapatkan air bersih untuk minum dan mandi. Nah, kalau kita harus mendapatkan air bersih, kita juga tidak lupa dengan kewajiban. Hal yang harus kita lakukan, itu dia kewajiban. Hal yang harus kita lakukan supaya mendapat air bersih adalah apa? Ya, membersihkan sungai. Tidak membuang sampah di sungai. Apakah anak-anak pernah melihat orang yang membuang sampah di sungai? Itu adalah perbuatan yang tidak benar dan tidak terpuji. Karena tindakan itu dapat mengotori sungai, membuat sungai menjadi tersumbat. Lalu selain sungai nanti akan jadinya airnya tidak bersih dan kotor karena terkena sampah, itu juga bisa menyumbat sungai dan akhirnya menjadi banjir. Selanjutnya di gambar B, kalian lihat ini juga adalah kewajiban. Hal yang harus dilakukan oleh seorang anak agar dia bisa mendapatkan air bersih untuk dirinya dengan cukup, yaitu tidak membuang-buang air, tidak membuang-buang air bersih. Perhatikan dia menutup keran. Jadi misalkan seperti Melan setelah mandi. Kalau Melan membuka keran air, jangan lupa untuk menutup kembali. Kalau kalian lihat air terbuang-buang, kalian harus ingat bahwa air bersih itu juga dibutuhkan oleh banyak orang. Banyak orang yang membutuhkan air bersih sebagai hak mereka, tapi mereka tidak memperolehnya atau sulit memperolehnya. Karena saat ini air bersih semakin jarang anak-anak akibat faktor lingkungan dan lain-lain. Jadi cara kita untuk menghargai dan juga supaya kita bisa mendapatkan air bersih dengan cukup adalah dengan menutup keran air ketika bak mandi sudah penuh. Ketika kita sudah selesai mandi, keran air jangan lupa ditutup lagi. Nah, anak-anak lihat di sini. Tulislah diagram berikut. Jadi, apakah itu hak? Nah, ada arti hak. Arti hak ini bisa kalian sebutkan dan simpulkan seperti yang Ibu sampaikan tadi, atau kalian bisa sampaikan atau tulis dengan bahasa kalian sendiri. Boleh juga ya, intinya adalah seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kalian bisa lihat contoh hak ya, kalian tulis apa contoh hak. Tadi Ibu sudah kasih contoh, salah satu contoh hak di masyarakat adalah tadi mendapatkan teman. Itu salah satu hal yang harus kita peroleh, itu dia hak ya. Nah, itu ada 3. Lalu di sebelah kanan bukan contoh hak. Nah, apa itu bukan contoh hak? Bukan contoh hak berarti sesuatu yang tidak harus kita peroleh, hal yang tidak mengancam diri kita, tidak mengancam keberlangsungan hidup kita ya. Jadi itu bukan contoh hak. Kalau tadi contoh hak seperti yang Ibu sampaikan, Darren berhak mendapatkan teman. Nah, yang bukan contoh hak adalah Darren berhak mendapatkan teman yang kaya. Nah, itu bukan contoh hak ya. Kita tidak berhak mendapatkan teman yang hanya kaya saja. Tidak. Karena itu bukanlah suatu hal kebutuhan yang harus dipenuhi yang bisa mengancam kehidupan kita. Ya. Jadi teman kita itu tidak harus kaya semua. Kita bisa berteman dengan siapa saja. Yang mau menengah, kaya, miskin, asalkan dia bisa berteman baik dengan kita, bisa memberikan hal yang baik buat kita, belajar bersama. Kalau anak itu baik dan pintar, kenapa kita tidak berteman walaupun mungkin dari segi keuangan dia tidak kaya, misalkan seperti itu. Oke anak-anak, selanjutnya kita lihat diskusi kita di sini. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Kita lihat gambar A. Ini ya, membersihkan sungai. Apa dampaknya ketika masyarakat membersihkan sungai seperti ini? Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, pastinya sungainya jadi bersih. Dan kalau sungai bersih, masyarakat bisa mendapatkan air bersih ya dengan gampang. Nomor 2, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Nah, seperti yang Ibu jelaskan juga tadi, kalau kita tidak melakukan gambar A, pastinya air kotor menjadi banyak dan air sulit
Dan air bersih sulit untuk kita dapatkan. Jadi nanti kita kesulitan mendapatkan air bersih. Lalu selain itu bisa terjadi banjir. Nomor 3, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Gambar B. Nah, apa saja dampak dari kegiatan ini? Nah, jika kita bisa menutup keran ini dengan teratur, kita tidak membuang-buang air sehingga kebutuhan air bersih kita bisa terpenuhi. Selain itu, kita juga tidak membuang-buang air yang ada di tanah, air yang ada di pusat bumi ya, sumber air kita tidak membuang-buangnya sehingga orang lain yang membutuhkan juga bisa mendapatkan air bersih. Lalu, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Apa yang terjadi? Ya, tentu seperti yang Ibu juga jelaskan tadi. Pastinya sumber air akan menjadi sedikit, orang kesulitan mendapatkan air bersih, sehingga kebutuhan kita untuk mandi, untuk minum menjadi tidak terpenuhi. Setelah itu kita lihat pertanyaan yang nomor 5. Apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Bagaimana anak-anak? Dijawab, kita harus melakukan A dan B nih. Iya dong. Nah, karena kenapa? Ya, karena kalau kita tidak melakukan yang seperti A dan B ini, itu bisa mengancam keberlangsungan hidup kita, ya kan? Contohnya, misalnya kita tidak melakukan gambar A. Nah, jadinya air kotor itu menjadi banyak. Lalu kita bisa terancam, tidak bisa punya minuman bersih dan tidak bisa mandi. Begitu juga gambar B. Kalau gambar B kita tidak lakukan, lama-lama air bersih cepat habis. Kita kesulitan mendapatkan air sehingga kita dan orang lain sulit atau ya kesulitan untuk bertahan menjalani hidup ini, melangsungkan keberlangsungan hidup. Lalu nomor 5. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kewajiban? Jadi yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup, ya. Hal yang harus kita lakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup. Seperti contoh yang tadi, kalau kita tidak melakukan hal itu, apa yang akan terjadi? Nah, hidup kita bisa terancam. Jadi hal itu wajib kita lakukan. Nomor 7, carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat berikut alasannya. Ayo dicari, nah, apa saja contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat berikut alasannya. Apa contohnya dalam kehidupan masyarakat? Misalkan, contoh kewajiban Sifan dalam kehidupan masyarakat. Baik Sifan sebagai seorang murid adalah Sifan wajib untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, itu dapat mengancam keberlangsungan hidup Sifan selanjutnya ketika besar, yaitu nanti Sifan menjadi tidak bisa naik kelas atau nanti sulit untuk lulus ke SMP. Ini misalkan ya, tapi Sifan kan anak pintar. Nah, Sifan pasti rajin belajar. Terus, apalagi contoh yang lain, hal yang kalau kita tidak lakukan itu bisa mengancam kehidupan, jadi harus kita lakukan. Misalnya wajib membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu contoh yang lain. Anak-anak bisa sebutkan contoh-contoh kewajiban dalam kehidupan masyarakat dan alasannya 3. Ya. Lalu juga ini diisi ya, contohnya apa, lalu yang bukan contoh apa di sini ini. Apa itu contoh kewajiban? Contohnya tadi seperti Ibu sebutkan, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, yaitu kewajiban. Yang bukan contoh kewajiban apa? Yang bukan contoh kewajiban adalah misalkan Sifan wajib untuk belajar. Contoh yang bukan kewajiban adalah misalkan Sifan wajib untuk bermain game setiap hari selama 4 jam. Nah, itu bukan kewajiban karena kalau Sifan main game selama 4 jam atau tidak main game selama 4 jam, itu tidak mengancam keberlangsungan hidup. Jadi seperti itu ya anak-anak ya, salah satu contohnya. Ini bisa diisi arti kewajiban seperti yang Ibu jelaskan tadi, bisa dengan bahasa kalian sendiri. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini.
Di kelas tematik kita sudah belajar mengenai not angka dan juga apa itu hak dan kewajiban. Terima kasih anak-anak, kita bertemu lagi di kelas besok.